laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Laporan audit standar tanpa pengecualian. Agar para pemakai laporan dapat memahami laporan audit, standar profesional ISCPA telah menyediakan kata-kata baku untuk laporan audit. Masing-masing auditor dapat mengubah sedikit kata-kata atau penyajian, tetapi artinya harus sama. Laporan audit standar tanpa pengecualian berisi 7 bagian berbeda atau unsur-unsur yang terdapat dalamnya adalah: yang pertama, judul laporan. Standar auditing mensyaratkan bahwa laporan harus diberi judul yang mencakup kata independen. Kewajiban mencatat kata independen dimaksudkan untuk memberitahu pemakai laporan bahwa audit tersebut dalam segala aspeknya dilaksanakan tidak memihak. Yang kedua, alamat laporan audit. Laporan ini umumnya ditujukan kepada perusahaan, para pemegang saham, dan direksi perusahaan lainnya. Ketiga, paragraf pendahuluan. Paragraf pertama laporan ini menunjukkan 3 hal. Dengan yang pertama, paragraf pertama menunjukkan laporan ini membuat suatu pernyataan yang sederhana bahwa kantor akuntan publik telah melaksanakan audit. Yang kedua, paragraf ini menyatakan laporan keuangan yang telah diaudit termasuk tanggal neraca serta periode akuntansi laporan, laba rugi, dan laporan arus kas. Yang ketiga, paragraf pendahuluan menyatakan bahwa laporan keuangan itu merupakan tanggung jawab manajemen dan tanggung jawab auditor adalah menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit. Yang keempat, paragraf ruang lingkup merupakan paragraf pernyataan faktual tentang apa yang dilakukan auditor dalam proses audit. Paragraf ruang lingkup telah dirancang untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah bebas dari salah saji yang material. Yang kelima, paragraf pendapat. Paragraf terakhir dalam laporan audit standar yang menyatakan kesimpulan auditor berdasarkan hasil audit. Yang keenam, nama KAP, yaitu untuk mengidentifikasi kantor akuntan publik atau praktisi yang melaksanakan audit. Yang ketujuh, tanggal laporan audit. Tanggal yang tepat untuk dicantumkan pada laporan audit adalah ketika auditor menyelesaikan prosedur audit di lokasi pemeriksaan. Di sini saya sudah membuat contoh laporan audit standar tanpa pengecualian. Yang pertama itu ada nama kantor akuntan publiknya, baru di situ ada judulnya, di mana judul ini harus menggunakan kata independen. Yang kedua itu ada dari alamat laporan auditnya itu kepada para pemegang saham. Yang ketiga ada paragraf pendahuluannya. Yang keempat ada paragraf ruang lingkup. Yang kelima ada paragraf pendapatnya. Yang keenam ada nama kantor akuntan publiknya. Yang ketujuh ada tanggal laporan audit. Teman-teman bisa melihat inilah contoh laporan audit standar tanpa pengecualian. Selanjutnya, laporan audit standar tanpa pengecualian ini diterbitkan apabila kondisi berikut terpenuhi. Pertama, semua laporan keuangan itu lengkap, mulai dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan kas, laporan arus kas maupun CHLK-nya. Yang kedua, bukti audit itu cukup memadai dan telah dikumpulkan, dan auditor telah melaksanakan audit dengan menyimpulkan bahwa standar pekerjaan lapangan telah dipenuhi. Yang ketiga, laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang keempat, tidak terdapat situasi yang mana membuat auditor merasa perlu menambahkan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata dalam laporan audit. Oke teman-teman, di sini ada 4 kategori laporan audit. Yang pertama, wajar tanpa pengecualian standar ini harus memenuhi 5 kondisi yang terdapat pada halaman 61. Yang kedua, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas. Ini maksudnya suatu audit yang lengkap telah dilaksanakan dengan hasil yang memuaskan dan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi auditor yakin bahwa penting atau wajib untuk memberi informasi tambahan atau yang disebut dengan paragraf penjelasnya teman-teman. Yang ketiga, dengan pengecualian.
Auditor menyimpulkan bahwa keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar, tetapi lingkup audit telah dibatasi secara material atau standar akuntansi yang berlaku umum tidak diikuti pada saat menyiapkan laporan keuangan. Tidak wajar atau menolak memberikan pendapat, di mana auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar atau pendapat tidak wajar, sehingga ia tidak dapat memberikan pendapat mengenai apakah laporan tersebut telah disajikan secara wajar atau menolak memberikan pendapat, atau auditor tidak independen. Laporan gabungan tentang laporan keuangan dan pengendalian internal. Terdapat dua perbedaan pelaporan audit yang signifikan untuk perusahaan publik. Pertama, laporan audit standar tanpa pengecualian berbeda untuk audit laporan keuangan perusahaan publik. Yang kedua, auditor perusahaan publik berukuran besar juga harus menerbitkan pendapat tentang pengendalian internal atas laporan keuangan. Teman-teman, di sini selanjutnya laporan audit wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata. Jadi, penyebab paling penting dari penambahan paragraf penjelasan atau modifikasi kata-kata pada laporan wajar tanpa pengecualian standar. Pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari GAPP. Yang kedua, keraguan yang substansial dari going concern. Yang ketiga, auditor setuju dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dirumuskan. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah. Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Oke, yang pertama, tidak adanya aplikasi yang konsisten dari GAP. Standar auditing mensyaratkan auditor untuk memperhatikan situasi di mana prinsip-prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten pada periode berjalan dalam kaitannya dengan periode sebelumnya. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum mengharuskan bahwa perubahan prinsip akuntansi yang metode aplikasinya ke prinsip yang diinginkan serta sifat dan dampak perubahannya harus diungkapkan secara layak. Ini ada beberapa contoh bahan yang mempengaruhi konsistensi dan memerlukan paragraf penjelas. Yang pertama itu ada perubahan karena prinsip akuntansi, misal perubahan metode penilaian persediaan dari FIFO ke LIFO. Yang kedua itu adalah perubahan entitas laporan, seperti penambahan perusahaan baru dalam laporan keuangan gabungan. Yang kedua itu perubahan yang mempengaruhi komparabilitas tetapi tidak mempengaruhi konsistensi sehingga tidak perlu dimasukkan dalam laporan audit sebagai berikut. Contohnya perubahan estimasi seperti penurunan umur manfaat aset. Yang kedua itu koreksi kesalahan yang tidak melibatkan prinsip akuntansi seperti kesalahan matematis tahun sebelumnya. Yang kedua, keraguan yang substansial dari going concern atau keberlangsungan usaha perusahaan. Sekalipun tujuan audit bukan untuk mengevaluasi kesehatan perusahaan, auditor memiliki tanggung jawab menurut standar auditing untuk mengevaluasi apakah perusahaan mempunyai kemungkinan untuk tetap bertahan atau going concern. Pertimbangan auditor dalam situasi semacam ini adalah kemungkinan bahwa klien mungkin tidak dapat meneruskan operasinya atau memenuhi kewajibannya selama periode yang wajar. Yang ketiga, auditor menyetujui penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Peraturan 203 dari Kode Perilaku Profesional ICVA menyatakan bahwa dalam situasi yang tidak biasa, penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum mungkin tidak memerlukan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar. Akan tetapi, untuk menjustifikasi pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor harus yakin dan harus menyatakan serta menjelaskan dalam satu atau beberapa paragraf terpisah pada laporan audit bahwa dengan mentaati prinsip akuntansi dapat menimbulkan hasil yang menyesatkan pada situasi tersebut. Yang keempat, penekanan pada suatu hal atau masalah. Dalam situasi tertentu, akuntan publik mungkin ingin menekankan beberapa masalah tertentu berkaitan dengan pelaporan keuangan. Walaupun ia bermaksud mengekspresikan suatu pendapat wajar tanpa pengecualian, biasanya informasi penjelas harus dicantumkan dalam suatu paragraf terpisah pada laporan audit. Contoh informasi penjelas sebagai penekanan pada suatu masalah adalah ada transaksi dengan pihak terkait yang bernilai besar. Yang kedua, peristiwa penting yang terjadi setelah tanggal neraca.
Yang kelima, laporan yang melibatkan auditor lain. Akuntan publik sering mengandalkan kantor akuntan publik yang berbeda untuk melakukan sebagian auditnya apabila klien mempunyai operasi yang luas. Auditor lain yang melaksanakan pekerjaan atas informasi keuangan komponen disebut auditor komponen menurut standar auditing ICVA. Jika CPA bergantung pada KAP yang berbeda untuk melakukan audit, kantor akuntan publik utama memiliki 3 alternatif. Hanya kedualah yang merupakan laporan wajar tanpa pengecualian dengan modifikasi kata-kata. Pertama, tidak memberikan referensi dalam laporan audit. Apabila tidak ada referensi yang diberikan kepada auditor lainnya, maka pendapat wajar tanpa pengecualian standar akan diberikan kecuali ada situasi lain yang mengharuskan adanya penyimpangan. Yang kedua, memberikan referensi dalam laporan dengan modifikasi kata-kata. Jenis laporan ini disebut juga laporan pendapat bersama. Laporan bersama yang wajar tanpa pengecualian adalah laporan yang tepat untuk diterbitkan apabila proporsi laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain bersifat material terhadap keseluruhan laporan. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat bergantung pada materialitas diperlukan jika auditor utama tidak memikul tanggung jawab apapun atas pekerjaan auditor lain. Penyimpangan dari laporan audit wajar tanpa pengecualian. Di sini ada 3 kondisi yang erat dengan hal ini. Yang pertama itu ruang lingkup audit dibatasi. Yang kedua, laporan keuangan tidak sesuai dengan GAPP atau prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang ketiga itu auditor tidak independen. Jika salah satu dari ketiga kondisi di atas memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian yang ada dan bersifat material, maka laporan selain laporan wajar tanpa pengecualian harus diterbitkan. 3 jenis utama laporan audit yang diterbitkan tersebut adalah: pertama, laporan pendapat wajar dengan pengecualian. Yang kedua, laporan pendapat tidak wajar. Yang ketiga, laporan menolak memberikan pendapat. Teman-teman, untuk 3 jenis laporan ini dan 3 kondisi yang berkaitan di atas itu akan dibahas oleh teman saya, M. Arif Rahman. Berikutnya, ada 3 jenis utama laporan audit yang diterbitkan, di mana yang pertama ada pendapatan wajar dengan pengecualian, yang kedua pendapat tidak wajar, dan yang ketiga menolak memberikan pendapat. Di mana yang pertama ini ada laporan pendapat wajar dengan pengecualian atau qualified opinion dapat diterbitkan apabila pembatasan ruang lingkup audit atau kelalaian untuk mematuhi prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya. Nah, laporan pendapat wajar dengan pengecualian dapat diterbitkan hanya apabila auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang secara keseluruhan itu telah disajikan secara wajar. Nah, laporan pendapat tidak wajar atau menolak memberikan pendapat harus diterbitkan jika auditor merasa yakin bahwa kondisi yang dilaporkan tersebut sangat material. Karena itu, pendapat wajar dengan pengecualian dianggap sebagai penyimpangan yang paling ringan dari laporan wajar tanpa pengecualian. Nah, yang kedua ada pendapat tidak wajar atau adverse opinion, di mana ini digunakan hanya apabila auditor yakin bahwa laporan keuangan secara keseluruhan mengandung salah saji yang material atau menyesatkan. Nah, sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan atau hasil operasi dan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku pada umumnya atau GAAP. Nah, di mana laporan pendapat tidak wajar ini hanya dapat diterbitkan apabila auditor memiliki pengetahuan setelah melakukan investigasi yang mendalam bahwa tidak ada kesesuaian dengan GAAP atau PSAK. Nah, di mana hal ini jarang sangat terjadi sehingga pendapat tidak wajar jarang sekali diterbitkan. Nah, yang ketiga ada menolak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Nah, ini diterbitkan apabila auditor tidak dapat meyakinkan dirinya sendiri bahwa laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan secara wajar. Nah, kebutuhan untuk menolak memberikan pendapat agar timbul apabila dapat pembatasan ruang lingkup audit atau dapat hubungan yang tidak independen menurut
kode perilaku profesional antara auditor dan kliennya. Nah, dari kedua situasi ini sangat menghalangi auditor untuk mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, auditor juga memiliki opsi ya untuk menolak memberikan pendapat pada masalah kelangsungan hidup perusahaan. Selanjutnya yaitu materialitas, yaitu suatu pertimbangan penting dalam menentukan jenis laporan yang tepat untuk diterbitkan dalam situasi tertentu. Nah, materialitas ini kayak pertimbangan penting itu contohnya kayak gini. Jika salah saji relatif tidak material terhadap laporan keuangan suatu entitas selama periode berjalan, maka tepat untuk menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian. Definisi umum dari materialitas yaitu suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan akan salah saji tersebut akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan tersebut. Di sini ada 3 tingkat materialitas yang digunakan untuk menentukan jenis pendapat yang akan diterbitkan. Nah, yang pertama yaitu jumlahnya tidak material. Kenapa jumlahnya tidak material? Nah, di sini apabila ada salah saji dalam laporan keuangan, tapi cenderung tidak mempengaruhi keputusan pemakai laporan, hal tersebut dianggap sangat tidak material. Karena itu, pendapat wajar tanpa pengecualian layak untuk diterbitkan. Selanjutnya ada jumlahnya material, tetapi tidak memperburuk laporan keuangan secara keseluruhan. Nah, maksudnya tingkat materialitas yang kedua ini terjadi apabila salah saji dalam laporan keuangan akan mempengaruhi keputusan para pemakai laporan itu. Tetapi, laporan keuangan secara keseluruhan tetap disajikan secara wajar, sehingga masih berguna. Berikutnya adalah jumlahnya sangat material atau begitu pervasif sehingga kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan diragukan. Di mana tingkat materialitas terjadi pada pemakaian mungkin akan membuat keputusan yang tidak benar jika mereka mengandalkan laporan keuangan secara keseluruhan. Pada saat menentukan apabila pengecualian sangat material, auditor harus mempertimbangkan beberapa besar pengaruh pengecualian tersebut terhadap bagian laporan keuangan yang berbeda. Nah, ini disebut sebagai penyebaran. Selanjutnya di sini ada tambahan sedikit yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada hubungan materialitas dengan jenis pendapatnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tingkat materialitas dan seberapa signifikan bagi keputusan pemakaian yang layak dan jenis pendapatan apa sih gitu. Nah, yang pertama ada tidak material, di mana keputusan pemakai cenderung lebih tidak dipengaruhi. Nah, sedangkan jenis pendapatnya itu wajar tanpa pengecualian. Nah, yang kedua ada material, di mana material ini keputusan pemakaian cenderung dipengaruhi hanya jika informasi yang dipertanyakan sangatlah penting untuk keputusan spesifik yang akan diambil. Laporan keuangan secara keseluruhan telah disajikan dengan wajar, sedangkan jenis pendapatnya yaitu wajar dengan pengecualian. Yang ketiga itu ada sangat material, di mana sebagian besar atau seluruh keputusan pemakaian yang didasarkan pada laporan keuangan memungkinkan besar akan terpengaruhi. Sedangkan jenis pendapatnya itu kayak menolak memberikan pendapat atau pendapat tidak wajar. Nah, baru kita masuk ke sini yaitu ada keputusan materialitas dengan kondisi non-GAAP. Nah, yang pertama itu ada beberapa aspek material yang harus dipertimbangkan. Nah, yang pertama itu ada kayak jumlah dolar dibandingkan dengan dasar tertentu. Nah, ini masalah utama dalam mengukur materialitas apabila klien gagal mematuhi GAAP, biasanya itu adalah total dolar salah saji pada akun-akun yang terlibat yang dibandingkan dengan beberapa dasar pengukuran. Berikutnya itu ada dapat diukur, di mana jumlah dolar beberapa jenis salah saji tidak dapat diukur secara akurat. Sebagai contoh, keengganan klien untuk mengungkapkan suatu tuntutan hukum yang sedang berlangsung atau akuisisi perusahaan baru yang dilakukan setelah tanggal neraca adalah sulit gitu. Nah, bahkan tidak mungkin diukur dalam satuan uang.
Nah, pertanyaan tentang materialitas yang harus dievaluasi auditor dalam situasi seperti ini adalah mempengaruhi kegagalan mengungkapkan hal-hal tersebut terhadap para pemakai laporan. Nah, yang ketiga ada sifat FOS, di mana keputusan seorang pemakai laporan mungkin dipengaruhi juga oleh jenis salah saji. Berikut ini adalah hal-hal yang dapat mempengaruhi keputusan para pemakai laporan dan demikian juga pendapat auditor dalam cara yang berbeda ketimbang pada kebanyakan yang salah saji. Yang pertama itu ada satu, transaksi yang ilegal atau curang. Yang kedua, ada suatu pos yang secara material dapat mempengaruhi beberapa periode di masa depan, walaupun salah saji tersebut tidak material apabila hanya periode berjalan yang sangat dipertimbangkan. Nah, yang ketiga ada suatu pos yang mempunyai pengaruh psikis, atau kayak sebagai contoh gini, pos yang mengubah kerugian yang kecil menjadi laba yang kecil, mempertahankan tren laba yang meningkat, atau mengusahakan laba lebih harapan para analis gitu ya. Yang keempat di sini ada suatu pos mungkin penting dalam kaitan yang keempat suatu pos mungkin penting dalam kaitannya dengan konsekuensi yang mungkin timbul dari kewajiban kontraktual. Nah, kayak gini contohnya, pengaruh kegagalan mematuhi pembatasan uang dapat mengakibatkan penarikan pinjaman yang material. Selanjutnya, ada keputusan materialitas dengan kondisi pembatasan ruang lingkup audit. Apabila terdapat pembatasan ruang lingkup audit, laporan audit dapat berupa pendapat wajar tanpa pengecualian, ruang lingkup, dan pendapat wajar dengan pengecualian, atau menolak memberikan pendapat tergantung pada materialitas pembatasan ruang lingkup audit tersebut. Nah, di sini biasanya jauh lebih sulit mengevaluasi materialitas salah saji yang potensial akibat pembatasan ruang lingkup audit ketimbang kegagalan mengikuti GAAP. Nah, salah saji yang diakibatkan oleh kegagalan mengikuti GAAP dapat diketahui. Nah, sementara salah saji yang diakibatkan oleh pembatasan ruang lingkup audit biasanya harus diukur secara subjektif dalam pengertian salah saji yang potensial atau yang mungkin. Selanjutnya, pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Nah, sebelum kita masuk ke ruang lingkup audit dibatasi dengan laporan keuangan tidak sesuai dengan GAAP. Nah, sekarang ada dua kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Nah, pembatasan yang disebabkan oleh klien dan disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Nah, kedua jenis ini, pembatasan ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan auditor. Nah, akan tetapi interpretasinya merupakan salah satu pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan tentang kondisi yang memerlukan penyimpangan. Nah, sebelum kita masuk ke ruang lingkup audit dibatasin, ada dua kategori utama pembatasan ruang lingkup audit. Nah, yang pertama itu ada pembatasan yang disebabkan oleh klien dan yang disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien maupun auditor. Nah, kedua jenis pembatasan ruang lingkup tersebut memiliki pengaruh yang sama terhadap laporan auditor, tetapi interpretasi materialitasinya mungkin berbeda. Bila pembatasan ruang lingkup audit, maka respon yang tepat adalah menerbitkan pendapat wajar tanpa pengecualian dan kualifikasi atau pengecualian ruang lingkup dan pendapat audit, serta menolak memberikan pendapat tergantung pada materialisasinya. Oke, untuk pembatasan yang disebabkan oleh klien, auditor harus mempertimbangkan
memungkinkan bahwa manajemen berusaha mencegah ditemukannya informasi yang salah disajikan. Nah, dalam kasus seperti ini, standar auditing menyarankan menolak memberikan pendapat bila materialisasinya diragukan. Nah, apabila pembatasan ruang lingkup audit disebabkan oleh kondisi-kondisi yang berada di luar kendali klien, maka ruang lingkup dan pendapat wajar dengan pengecualian mungkin akan diterbitkan. Nah, dari dua jenis pembatasan terkadang diberlakukannya oleh klien pada ruang lingkup auditor berkaitan dengan observasi fisik persediaan serta konfirmasi atas piutang, tetapi jenis pembatasan lainnya juga dapat terjadi. Alasan bagi klien yang memberlakukan pembatasan ruang lingkup audit dapat berupa keinginan untuk menghemat fee audit dan dalam kasus konfirmasi piutang, usaha untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik antara klien dan pelanggannya apabila jumlah yang terkonfirmasi ternyata berbeda. Selanjutnya yaitu proses pengambilan keputusan auditor untuk laporan audit. Nah, sebelum kita masuk ke proses tersusunnya dalam memutuskan laporan audit, jadi para auditor itu menggunakan suatu proses yang tersusun dengan baik dalam memutuskan laporan audit yang tepat pada serangkaian situasi tertentu. Nah, pertama, auditor itu harus menilai apakah ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Nah, jika kondisi ini, auditor kemudian harus menilai materialitasnya kondisi tersebut dan menentukan jenis laporan audit yang tepat. Nah, baru kita masuk di sini bagaimana sih menentukan apakah kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan tanpa pengecualian standar itu. Nah, jadi gini, para auditor mengidentifikasikan kondisi-kondisi tersebut ketika mereka melaksanakan audit dan mencantumkan informasi tentang kondisi itu dalam file audit sebagai bahan diskusi guna pelaporan audit. Nah, jika kondisi-kondisi tersebut tidak ada yang terjadi pada sebagian besar penugasan audit, auditor akan menerbitkan laporan audit wajar tanpa pengecualian standar. Berikut ini saya akan menjelaskan sedikit tentang laporan audit untuk setiap kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian standar pada tingkat materialitas yang berbeda. Nah, di sini saya sudah mengklasifikasikan tentang kondisi yang memerlukan laporan wajar tanpa pengecualian dengan modifikasi rata kata-kata atau paragraf serta penjelasan. Nah, di samping itu kita akan membuat tingkat materialitasnya. Apakah dia materialnya bagaimana, atau tidak material itu bagaimana sih gitu. Nah, yang pertama tuh ada prinsip-prinsip akuntansi tidak diterapkan secara konsisten. Nah, di tidak material itu wajar sih tanpa pengecualian. Nah, sedangkan di material laporan wajar tanpa pengecualian serta paragraf dan penjelasannya. Nah, sedangkan yang kedua ada keraguan yang substansial tentang kelangsungan hidup perusahaan. Tidak material itu wajar, itu tanpa pengecualian, sedangkan material itu di material laporan wajar tanpa pengecualian, serta paragraf serta dan penjelasannya. Dan yang ketiga ada penyimpangan yang dibenarkan dari GAAP atau prinsip-prinsip akuntansi lainnya. Nah, di tidak material itu wajar sih tanpa pengecualian, sedangkan di material laporan itu wajar tanpa pengecualian, serta paragraf yang dengan penjelasan. Nah, untuk yang keempat ada penekanan pada masalah lain. Di tingkat material yang tidak material itu wajar tanpa pengecualian, sedangkan di material laporan wajar tanpa pengecualian serta paragraf serta penjelasannya. Nah, untuk penggunaan auditor lain, bagaimana sih tidak materialnya gitu? Nah, kalau di tidak material tetap sama, wajar tanpa pengecualian, sedangkan di material itu laporan wajar tanpa pengecualian dan harus dimodifikasi dengan kata-kata gitu. Nah, baru di sini ada juga ruang lingkup kondisi memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian serta tidak material dengan material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
dan sangat material sehingga kewajaran secara keseluruhan itu diragukan gitu. Gimana sih itu gitu. Nah, sedangkan di kondisi yang memerlukan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecuali, di sini ada ruang lingkup dibatasi oleh klien-klien atau kondisi lain. Di tidak materialnya itu adalah wajar tanpa pengecualian. Di tingkat materialisasinya tentang tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, nah itu paragraf tambahan dan terdapat pendapat wajar dengan pengecualian untuk kata kecuali. Nah, sedangkan di sangat material, kewajaran secara keseluruhan diragukan tadi, dia menolak memberikan pendapat gitu. Dan kedua ada laporan keuangan yang tidak disajikan sesuai dengan GAAP. Nah, di tingkat material itu wajar tanpa pengecualian, sedangkan di material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan, di mana paragraf tambahan dan pendapat wajar dengan pengecualian atau untuk kecuali gitu. Untuk sangat material sehingga kewajaran secara keseluruhan diragukan, itu tidak wajar. Nah, selanjutnya penyimpangan yang dibenarkan dari GAAP atau prinsip akuntansi lain. Di tidak material itu wajar sih tanpa pengecualian, sedangkan di material tetapi tidak dipengaruhi laporan keuangan itu gimana sih? Dia itu menolak memberikan pendapat tanpa melihat materialitasnya. Nah, di sangat material itu dia tidak ada. Selanjutnya, yang kedua yaitu memutuskan materialitas untuk setiap kondisi. Nah, apabila ada kondisi yang memerlukan penyimpangan dari pendapat wajar tanpa pengecualian standar, nah, auditor akan mengevaluasi pengaruh potensial terhadap laporan keuangannya. Untuk penyimpangan dari GAAP atau pembatasan ruang lingkup audit, auditor harus memutuskan antara tidak material, dan sangat material. Semua kondisi lainnya kecuali tidak adanya independensi auditor. Hanya memerlukan pembedaan antara tidak material atau material. Memutuskan materialitas merupakan hal yang sulit, yang membutuhkan pertimbangan yang sangat matang. Nah, sebagai contoh, asumsikan bahwa ada pembatasan ruang lingkup audit dalam mengaudit persediaan. Jadi, sulit untuk menilai salah saji yang potensi dari suatu akun yang belum diaudit oleh auditor. Selanjutnya yaitu memutuskan jenis laporan audit yang tepat untuk kondisi tertentu berdasarkan tingkat materialitasnya. Nah, setelah kita membuat dua keputusan pertama, maka mudah untuk memutuskan jenis pendapat yang tepat dengan menggunakan alat bantu membuat keputusan. Nah, sebagai contoh, kita dari alat bantu seperti itu yang ada di tabel yang saya jelaskan tadi, asumsikan auditor menyimpulkan bahwa ada penyimpangan dari GAAP yang bersifat material, tetapi dia tidak material, di mana untuk menunjukkan bahwa jenis laporan audit yang tepat adalah pendapat wajar dengan pengecualian yang disertai dengan paragraf tambahan yang membahas penyimpangan tersebut. Nah, paragraf pendahuluan dan paragraf ruang lingkup akan dimasukkan dengan menggunakan kata-kata yang standar. Selanjutnya yaitu adalah menulis laporan audit, di mana sebagian besar kantor akuntan publik memiliki template komputer yang berisi kata-kata yang tepat untuk situasi yang berbeda, guna membantu auditor menulis laporan audit. Nah, selain itu, salah satu lebih partner dalam sebagian besar kantor akuntan publik juga harus memiliki keahlian khusus dalam menulis laporan audit. Para partner ini umumnya menulis atau mereview seluruh laporan audit sebelum laporan-laporan diterbitkan. Nah, auditor seringkali menghadapi situasi yang melibatkan lebih dari satu kondisi yang membutuhkan penyimpangan dari laporan wajar tanpa pengecualian atau modifikasi dari laporan wajar tanpa pengecualian standar. Dalam situasi ini, auditor harus memodifikasi pendapatnya pada setiap kondisi tersebut, kecuali ada satu kondisi yang dapat menetralisir pengaruh kondisi lainnya. Nah, sebagai contoh, jika ada pembatasan ruang lingkup audit dan situasi yang membuat auditor tidak independen, maka pembatasan ruang lingkup audit tersebut tidak perlu diungkapkan.
Nah, situasi-situasi berikut merupakan contoh ketika diperlukan lebih dari satu modifikasi dalam laporan. Nah, tadi ada situasi-situasi yang diperlukan lebih dari satu modifikasi dalam laporan. Nah, yang pertama yaitu ada auditor tidak independen serta mengetahui bahwa perusahaan tidak ikut prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umumnya. Nah, yang kedua ada terdapat pembatasan ruang lingkup audit dan ada keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan atau going concern. Nah, yang ketiga ada terdapat keraguan yang substansial tentang kemampuan perusahaan untuk terus bertahan, di mana informasi mengenai penyebab ketidakpastian ini tidak diungkapkan secara memadai pada catatan kaki. Nah, yang terakhir ada terdapat defisiasi, yaitu penyimpanan terhadap GAAP dalam penyusunan laporan keuangan dan prinsip akuntansi lainnya telah diterapkan atas dasar yang tidak konsisten dengan tahun sebelumnya. Yang terakhir yaitu akuntansi internasional dan standar audit. Nah, pada meningkatnya globalisasi pasar modal dunia dan semakin luasnya operasi bisnis di beberapa negara telah menimbulkan kebutuhan untuk menetapkan satu standar akuntansi yang akan digunakan seluruh dunia. Nah, IFRS makin diterima di seluruh dunia sebagai dasar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan di negara lain. Nah, saat ini perusahaan akuntan publik di Amerika Serikat diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang akan diajukan kepada Security dan Exchange Commission atau SEC sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umumnya di Amerika Serikat. SEC sedang mengembangkan rencana kerja untuk menentukan apakah akan memasukkan IFRS ke dalam sistem pelapor keuangan Amerika Serikat. Nah, persetujuan atas perencanaan kerja ini akan mengharuskan IFRS digunakan oleh perusahaan publik di Amerika Serikat pada awal tahun 2015. Nah, auditor dapat juga ditugaskan untuk membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS. Ketika membuat laporan tentang laporan keuangan yang disusun sesuai dengan IFRS, auditor mengacu pada standar tersebut dan bukan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umumnya di Amerika Serikat. Sekian dari hasil presentasi dari kami, kelompok 3. Jika ada salah kata maupun ucapan, kami mohon maaf. Dan kepada teman-teman, silakan untuk memberikan kritikan dan sarannya. Terima kasih.